Apapun hasilnya, kawan Minmot, para pemimpin daerah yang sudah dilantik nanti diharapkan akan bekerja sama secara kompak dan sinergis dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena para pemimpin daerah itu, mulai dari tingkat gubernur sebagai kepala provinsi, sampai tingkat bupati dan wali kota sebagai pemimpin kabupaten dan kota, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tanpa harus dilihat lagi dari kubu politik mana para pemimpin daerah itu sebelumnya berasal. Kawan Minmot, tahapan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia masih belum sepenuhnya selesai. Setelah hasil rekapitulasi resmi diumumkan secara keseluruhan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kita masih menunggu beberapa tahapan lainnya. Antara lain sidang sengketa hasil pilkada dari beberapa daerah di Mahkamah Konstitusi atau MK, dan setelah sengketa hasil pilkada dinyatakan selesai, dengan hasil final yang akan diputuskan MK, barulah para pemimpin daerah hasil pilkada itu dilantik. Gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik oleh presiden dan bupati atau wali kota, serta wakil bupati atau wakil wali kota terpilih akan dilantik oleh gubernurnya masing-masing sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik pada tanggal 7 Februari 2025. Sedangkan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan dilantik pada tanggal 10 Februari 2025. Pelantikan hanya bisa tertunda jika terjadi keadaan memaksa atau force majeure, seperti bencana alam, atau jika sengketa hasil pilkada di MK berlangsung berlarut-larut, sehingga pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah sengketa hasil pilkada benar-benar selesai untuk daerah-daerah yang mengajukan sengketa. Apapun hasilnya, kawan Minmot, para pemimpin daerah yang sudah dilantik nanti diharapkan akan bekerja sama secara kompak dan sinergis dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena para pemimpin daerah itu, mulai dari tingkat gubernur sebagai kepala provinsi, sampai tingkat bupati dan wali kota sebagai pemimpin kabupaten dan kota, merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Tanpa harus dilihat lagi dari kubu politik mana para pemimpin daerah itu sebelumnya berasal. Dengan kata lain, pemimpin daerah terpilih hasil pilkada yang pada saat pilkada didukung oleh partai-partai politik yang beroposisi kepada pemerintah atau berada di luar kubu Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Namun setelah dilantik, pemimpin daerah tersebut adalah bawahan presiden yang gerak langkahnya dan tindak tanduknya harus seiring sejalan dengan pemerintah pusat. Seorang pemimpin daerah dari kubu politik manapun dia berasal, sudah tidak pantas lagi bersikap oposan terhadap pemerintah pusat. Sebab bila hal itu berlangsung akan terjadi berbagai ketimpangan pada pelaksanaan program pembangunan nasional dan daerah, serta akan mempertajam polarisasi di masyarakat di daerah-daerah tertentu. Di sisi lain, semua pihak, baik itu para elit politik maupun masyarakat secara keseluruhan, tentunya diharapkan akan menerima dengan legowo hadirnya para pemimpin daerah yang baru hasil pilkada, tanpa melihat lagi dari kubu politik mana mereka berasal. Semua kepentingan politik yang semula berbeda-beda alias berseberangan pada saat pilkada diharapkan akan melebur menjadi kesatuan, bersama-sama dan bergotong royong membangun daerahnya masing-masing. Disinilah peran para elit politik sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga
dan memelihara persatuan dan kesatuan. Kawan Minmot, jika kita telusuri kembali kegiatan-kegiatan politik yang telah berlangsung di Indonesia mulai dari tahapan pemilu hingga tahapan pilkada, kita sebenarnya memiliki tahun-tahun politik yang sangat panjang. Suasana politik menjelang pemilu dan Pilpres 2024 sudah mulai terasa panas sejak awal tahun 2023, kemudian berlanjut hingga pertengahan 2024. Lalu setelah selesai pemilu dan presiden serta wakil presiden terpilih dilantik, kita berhadapan dengan pilkada yang tahapannya baru akan rampung pada Februari 2025. Itu artinya kita telah dan masih menjalani tahun politik selama sekitar 2 tahun lebih. Dan nanti pada awal 2028, kita akan kembali disibukkan dengan persiapan menjelang pemilu 2029. Berdasarkan kalkulasi yang sangat sederhana ini, maka sebenarnya hanya tersisa sekitar 3 tahun kurang bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk berkonsentrasi penuh menjalankan roda-roda pembangunan tanpa hiruk-pikuk politik resmi. Itu masih belum termasuk kegaduhan-kegaduhan politik lainnya yang mungkin saja akan mewarnai tahun-tahun tersebut. Kondisi ini tentunya perlu dipikirkan secara matang oleh para elit politik, terutama para wakil rakyat di DPR, untuk membuat tahun-tahun politik di negeri ini tidak berlangsung terlalu lama. Sebab selain akan mengganggu pemerintahan, tahun politik yang terlalu panjang akan membuat masyarakat kelelahan dan biaya politik yang dikeluarkan pun tentunya semakin banyak. Biaya yang sebenarnya bisa dialihkan untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun Partai Golkar, Presiden Prabowo sempat menyinggung besarnya biaya yang harus dikeluarkan pada saat pilkada. Itu sebabnya ia mengajak para pimpinan partai politik yang hadir di acara tersebut untuk memikirkan kembali efektivitas dan efisiensi pilkada dan mengubah mekanisme pilkada dengan sistem yang lebih singkat dan sederhana dengan prinsip musyawarah perwakilan seperti yang termaktub dalam sila keempat Pancasila. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan. Saudara-saudara. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar. Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak?
uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Wacana perubahan sistem partai politik yang berkaitan dengan pilkada, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dan yang sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, tentunya akan menuai pro kontra saat wacana tersebut dibicarakan secara lebih luas dan lebih mendalam di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun bila hal ini tidak dibicarakan dan tidak dipikirkan dan dibicarakan secara matang sejak sekarang, maka rakyat Indonesia akan terus-menerus menjalani tahun-tahun politik yang terlalu panjang, yang terkadang menciptakan polarisasi dan kristalisasi masyarakat yang majemuk ini, serta menghabiskan terlalu banyak biaya. Sedangkan untuk membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan semua orang, diperlukan efisiensi serta suasana kehidupan masyarakat yang kondusif tanpa gangguan kepentingan-kepentingan politik yang bersifat sementara. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menjadi subscriber kami dan Anda yang sering memberikan like, share, dan komentar. Salam Minmot.